Suaranya boleh di-mute dulu, Bu. Baik. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Iya, karena di sini saya lagi hujannya awet. Jadi mungkin suara berisik barangkali bisa dari hujan, suara hujan. Dan juga saya lagi lakukan rekam layar. Mungkin itu yang menjadikan gaung. Bergema ya. Apakah suara saya bergema? Oke, baik. Sudah aman, ya. Terima kasih kepada mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menyelesaikan kegiatan tutorial online mulai dari sesi pertama hingga sesi terakhir. Apalagi nanti ke depannya kita akan mengadakan kegiatan tutorial webinar dari kegiatan TUEP 1 hingga TUEP 5. Izinkan saya memperkenalkan diri, mungkin sudah ada juga yang melihat atau menonton video sapaan saya di laman e-learning. Nama saya Nur Husna Kamil, MPD. Saat ini saya berdomisili di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya. Perbatasan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat. Saya berada di tengah-tengah, 6 jam ke daerah Padang dan 6 jam ke daerah Jambi. Saat ini saya sedang aktif menjadi dosen di salah satu kampus swasta di Kabupaten Dharmasraya. Saya menyelesaikan program sarjana di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Saat ini telah berubah status menjadi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Lalu menyelesaikan program pasca sarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan yang linear. S1 dan S2 saya tempuh di jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Sebelum saya menjelaskan apa saja kegiatan TUWEB kita dan kegiatan tutorial online kita selama 8 sesi ke depan dalam 14 aktivitas belajar, saya ingin kita perkenalan diri dulu. Saya coba dari Ibu Febrina Sari. Dari mana asalnya, Bu? Waalaikumsalam. Berarti sekarang itu di Samarinda udah jam 9 atau jam 10, Bu? Jam 9. Berarti memang hari libur ya? Atau anak-anak diliburkan? Berarti untuk kegiatan TUEP aman ya 2 jam ke depan ini? Oke, terima kasih Ibu Febrina dari Samarinda. Itu Kalimantan Timur. Oke. Sekarang saya menyapa Ibu Sri Wahyuningsih. Apakah Ibu sudah ada di tempat? Baik, sepertinya belum. Lanjut ke Ibu. Oh, sebentar. Ini Ibu Sri Wahyuningsih login di 2 device. Sepertinya ini ada 2 nama atau berbeda orang? Ya. Iya, enggak. Oke, enggak apa-apa Ibu Sri. Silakan perkenalkan diri. Dari mana, Bu?
Oh, Semarang. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri. Selanjutnya Ibu Siti Mudrika. Silakan memperkenalkan diri. Waalaikumsalam. Dari Semarang apa dari Serang? Oh, Jepara. Oh, iya iya iya. Mohon maaf, di sini sinyal agak hilang-hilang. Oke, dari Jepara, Jawa Tengah ya. Gimana, Bu? Iya, berarti di sana juga hujan. Oh, oke oke oke. Tapi tidak terkendala sinyal kan? Tapi Ibu ini tuh webnya dicari lokasi aman atau masih tetap di rumah? Baik, nanti kalau seandainya terkendala silakan japri di kolom komentar ya, supaya nanti tidak terlempar atau lain hal. Sama-sama baik, Ibu Devias Indriani Caniago. Silakan memperkenalkan diri. Waalaikumsalam. Lampung. Ibu Devias, sepertinya ini ada keturunan Sumatera Baratnya atau bagaimana? Kenapa ada Caniagonya? Berarti bisa bahasa Minang ya? Sedikit. Saya juga Caniago nih sukunya. Berarti kita satu suku. Ibu dari Lampung mana, Bu? Tangamus. Oke, baik. Terima kasih Ibu Devias. Selanjutnya Ibu Lela Sari. Waalaikumsalam. Dari Jambi. Jambinya di mana, Bu? Jambi kota atau Jambi? Oh iya, baik. Terima kasih Bu Lela. Selanjutnya Ibu Reski Puspitasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mekarsari. Dari Aceh ya, Bu ya? Acehnya Aceh mana? Aceh Barat, Aceh di mana itu? Oke, baik. Terima kasih Ibu Rizky. Selanjutnya Ibu Oktavia Anggraini. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Ibu Oktavia. Ini udah dua orang dari Lampung, Ibu Oktavia dengan Ibu Devias. Baik, selanjutnya Ibu Siti Maslullah. Waalaikumsalam. Mm-mm. Apakah Ibu yang kemarin baik, terima kasih. Ibu, apakah kemarin jenengan yang WA saya dengan nama Nurul apa gitu? Betul, betul, betul. Oke. Oh, baik, baik. Baik. Berarti saat ini waktu tuweb Ibu lagi di posisi tempat Ibu Nurul. Jaringannya aman ya, Bu ya? Oke, terima kasih Ibu Siti. Selanjutnya Ibu Purwanti, silakan. Waalaikumsalam. Saat ini sudah bekerja mengajar di TK atau bagaimana, Bu? Baik, terima kasih Ibu Purwanti. Selanjutnya Ibu Sri Mariati, silakan.
Waalaikumsalam. Oke, berarti saat ini posisinya lagi di sekolah ya, Bu ya? Oh gitu, baik. Semoga ini tidak mengganggu ke aktivitas PBM-nya ya, Bu ya. Nanti kalau seandainya ada peserta didik, dikondisikan saja. Baik Ibu Sri Maryati, terima kasih. Selanjutnya Ibu Nurofika, silakan Nurofiko. Waalaikumsalam. Baik. Berarti ada, ya silakan. Berarti ada dua orang dari Kalimantan, satu Kalimantan Timur dan satu Kalimantan Selatan. Begitu Ibu Nurofika? Oke, baik. Terima kasih Bu. Selanjutnya, iya Bu. Enggak apa-apa. Nanti bisa di mute aja Bu, audionya. Oke. Iya Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu Yuli Setia. Silakan Ibu Yuli. Waalaikumsalam. Aceh, baik. Acehnya Aceh mana Ibu? Aceh besar, oke. Baik, saat ini Ibu mengajar di TK atau kelompok bermain? Halo Ibu Yuli. Saat ini aktif mengajar di mana Bu? Oke, saat ini Ibu aktif mengajar ya? Oke, baik Ibu Yuli, terima kasih banyak. Selanjutnya Ibu Seli Aprianti. Waalaikumsalam. Saat ini sedang berada di sekolah ya Bu ya? Lagi di rumah. Berarti pembelajaran di Kepulauan Riau itu Senin sampai Jumat. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu Seli. Selanjutnya Ibu Rubianti. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Rubianti. Selanjutnya saya akan menyapa Ibu Ida Puspitasari. Apakah sudah berada di tempat? Bisa open kamera, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ida. Sudah berkumpul 3 orang dari Lampung. Kayaknya ini mayoritas dari Lampung ya. Saya slide kedua, itu ada Ibu Nurdiana. Silakan Ibu. Mic-nya belum di open Bu. Masih bisu. Waalaikumsalam. Ya Ibu. Oke. Ibu asalnya dari mana Bu? Di sini putus-putus. Oh iya, baik. Baik, baik.
Terima kasih Bu Nurdiana. Boleh lagi audionya boleh di-off-kan lagi. Selanjutnya Ibu Siti Rauhun Handayani. Ibu Siti Rauhun Handayani, silakan memperkenalkan diri. Waalaikumsalam. Dari mana, Bu? Oh, Lombok NTT. Berarti di sana sekarang sudah jam 10 ya? Oh, jam 9. Oke, baik. Posisi lagi di rumah atau di sekolah, Ibu? Berarti di sana pembelajarannya Senin sampai hari Sabtu? Oh, gitu. Baik-baik. Terima kasih Ibu Siti. Selanjutnya Ibu Siti Muawiyah. Silakan Ibu Siti. Siti Muawiyah. Halo Ibu Siti Muawiyah. Oke. Baik. Terima kasih Ibu Siti. Sekarang posisinya lagi di rumah atau di sekolah, Ibu? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ini ada menggunakan email kampus 8348555647. Dengan Ibu siapa, Ibu? Oke, Ibu Enda Yulita, silakan memperkenalkan diri. Sangir Jujuhan ya? Oh, orang awak berarti ya? Iya. Tuh. Nanti yang lain pada ngerti, Bu. Kita Indonesiakan aja. Baik, terima kasih Bu Endra Yulita. Baik mahasiswa UT, apakah di sini semua kita yang hadir 20 orang sudah tergabung dalam grup yang saya cantumkan di e-learning? Sudah. Coba saya cek. Anggota kita itu satu kelas untuk mata kuliah pengelolaan sebentar. Pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini itu ada 25 orang. 26 dengan tutor itu termasuk saya. Nah, masuk ke dalam grup WA yang saya bikin itu baru 21 orang. Sedangkan kita yang hadir ini ada 20 orang. Berarti ada satu orang yang belum join dengan Tuweb 1 hari ini. Yang atas nama Ibu Pipin Sari ini ada di Tuweb kita hari ini? Ibu Pipin, Umi Pipin Sari. Atau kita ada mahasiswa laki-laki ini ada Bapak SN hashtag 2025 atau mungkin ini yang kuliah barangkali istrinya. Sepertinya belum bergabung. Iya, betul Ibu Purwanti. Cuman ini sepertinya di dalam web kita belum join ya. Iya, yang untuk Ibu Umi Pipin Sari ini apakah ada di web saat ini? Baik. Ada. Itu nama lengkapnya siapa ya? Kalau di WA-nya itu Umi Pipin Sari. Barangkali di sini mungkin namanya itu nama anak. Jadi dikasih nickname. Iya, di WA. Itu saya udah minta tolong diubah nama penggunanya pakai nama asli kan? Baik.
mahasiswa UT. Sekarang sebelum kita membahas bagaimana kelanjutan dari pembelajaran, baik itu diskusi, itu web kita ke depan, beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai overview atau gambaran umum dari pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini di kelas 27 dengan tutor saya yaitu Nursna Kamil. Yang pertama, kita akan mengenal nama mata kuliah, yaitu pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini. Setelah perkenalan, tadi saya melihat ada beberapa dari mahasiswa yang sudah terjun ke lapangan atau mengajar dan juga aktif di kelompok bermain maupun TK atau pendidikan anak usia dini di TKA baik pun di TKB. Deskripsi singkat mata kuliah ini, mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini dirancang untuk membekali para pendidik anak usia dini atau pendidik PAUD agar memiliki wawasan tentang seluk-beluk pengelolaan kegiatan pengembangan di kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Pada diskusi yang telah saya tinjau sejauh ini, ada yang menggabungkan antara TPQ dengan TPA. Mohon nanti ke depannya untuk ibu-ibu menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang diminta. Tapi tidak apa-apa karena itu masih kita di diskusi satu dan masih ada kaitannya dengan pertanyaan, saya maklumi. Untuk kedepannya itu bisa difahami ya ibu-ibu semua. Kemudian tutorial online ini untuk mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini dengan kode mata kuliah SPAA 4205 di kelas 27 diharapkan Anda akan lebih mampu memahami materi perkuliahan dan modul yang sudah Anda pelajari. Selain itu, tutorial ini juga diharapkan memperluas wawasan dengan mata kuliah pengelolaan yang dapat diterapkan dalam kegiatan mengajar sehari-hari. Nah, bagi yang sudah mengajar, itu lebih dimatangkan, lebih dimantapkan lagi dengan adanya mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini. Karena kita fokusnya di materi kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti teori yang akan kita pelajari juga akan berpengaruh signifikan terhadap TKA maupun TKB. Adapun tugas dan materi yang akan kita pelajari itu ada 12. Yang pertama adalah mempelajari ruang lingkup pengelolaan kegiatan di lembaga PAUD. Ibu-ibu akan mempelajari bagaimana ruang lingkup pengelolaan kegiatan di lembaga PAUD. Dengan ruang lingkup itu kelompok bermain dan tempat penitipan anak. Yang kedua, materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai rambu-rambu pendirian lembaga. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan jika nanti ke depannya ibu akan atau mahasiswa UT akan membuka sebuah lembaga pendidikan. Sekarang kan masih berada di bawah naungan sekolah mana gitu, yayasan mana. Nah, suatu saat jika ingin membuka lembaga ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Nah, ini termasuk ke dalam materi pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini. Yang ketiga, materi yang akan kita bahas yaitu pendidikan anak usia dini, pengelolaan lingkungan belajar indoor di lembaga PAUD, pengelolaan bagaimana belajar di dalam kelas, memanage kelas, dan lain sebagainya. Itu akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Selanjutnya, materi keempat, yaitu pengelolaan lingkungan belajar outdoor di lembaga PAUD, seperti TPA dan kelompok bermain. Setelah kita fokus ke lingkungan belajar di dalam kelas, maka kita akan juga mempelajari bagaimana mengelola lingkungan belajar di luar kelas, mungkin seperti field trip dan lain sebagainya. Itu nanti akan mahasiswa pahami atau pelajari pada materi keempat, khusus di pengelolaan lingkungan belajar outdoor. Materi kelima, kita akan mempelajari bagaimana pelaksanaan kegiatan pengembangan di lembaga pendidikan anak usia dini, khususnya tadi kepada kelompok bermain dan taman penitipan anak. Namun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak menutup kemungkinan untuk
pendidikan anak usia dini lainnya atau satuan PAUD sejenis. Yang materi ke-6 itu kita akan membahas bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengelolaan kegiatan pengembangan pada lembaga satuan PAUD sejenis atau SPS. Nah, ini nanti dibedakan bagaimana pengelolaan kegiatan di lembaga KB, lembaga tempat penitipan anak atau taman penitipan anak, dan lembaga satuan PAUD sejenis. Ini akan dipisah materinya pada pertemuan 5 dan pertemuan 6. Jadi kita akan fokus satu persatu. Baik, untuk materi 7 itu pengelolaan circle time di taman penitipan anak dan kelompok bermain. Bagaimana nanti ibu-ibu mengelola circle time, duduk melingkar, entah itu sebelum pembelajaran atau nanti saat closing atau penutup. Nah, itu akan kita bahas pada materi ke-7 khusus untuk taman penitipan anak dan kelompok bermain. Karena kita fokusnya di 2 lembaga PAUD, yaitu KB dan TPA. Karena kalau untuk khusus TKB, itu mungkin nanti ada juga materi yang akan bisa disampaikan di mata kuliah lain. Yang ke-8 materinya itu adalah kita akan membahas mengenai pengelolaan kegiatan berbasis sentra di kelompok bermain dan sentra di taman pendidikan anak. Jadi pembelajaran sentra ini juga bisa diterapkan pada TPA dan KB, tidak hanya pada pada TKB atau TKA. Nah, ini akan kita pelajari pada materi ke-8. Materi ke-9, kita akan memahami atau mempelajari bagaimana pengelolaan sentra persiapan di kelompok bermain dan taman penitipan anak. Nah, ini akan membahas satu-satu sentra, fokus pada satu sentra persiapan dulu. Bagaimana persiapan anak, baik secara psikis, mental, psikologi, maupun perkembangan dengan aspek yang 6 itu, agar mereka siap untuk ke tahap selanjutnya. Yaitu mungkin mereka akan naik jenjang ke TKA dan nantinya akan naik jenjang ke TKB dengan nanti naik jenjang ke fase A atau SD. Itu akan kita pahami atau pelajari pada materi ke-9 dengan pengelolaan sentra persiapan. Materi yang ke-10, mahasiswa UT akan mempelajari pengelolaan sentra bermain peran serta sentra sains di taman penitipan anak dan kelompok bermain. Nah, untuk materi 10 itu ada 2 sentra yang akan kita fokuskan. Pertama sentra bermain peran dan kedua sentra sains. Materi ke-11, mahasiswa akan memahami bagaimana cara mengelola sentra pembangunan di lembaga PAUD atau istilahnya kita sebut dengan sentra balok, sentra konstruksi. Nah, ini akan dipelajari pada materi 11. Materi terakhir atau materi ke-12 itu kita akan membahas atau mempelajari bagaimana melakukan penilaian kegiatan di kelompok bermain dan taman penitipan anak. Sehingga apa saja yang menjadi acuan, apa saja yang menjadi bahan penilaian untuk pendidik dalam melihat aspek perkembangan anak. Sebelum saya lanjut ke gambaran umum untuk mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini ini, coba saya tanya dulu kepada ibu-ibu semua, 6 aspek saat ini yang kita fokuskan pada pendidikan anak usia dini apa saja? Yang pertama, kognitif, agama dan moral, bahasa, sosial emosional, fisik motorik dan fisik motorik dan terakhir itu seni. Oke, saya ulangi. Kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, seni,
Terus satu lagi, nilai agama dan moral. Baik. Terima kasih mahasiswa untuk partisipasi dan atensinya. Kalau di kurikulum atau undang-undang lama, setahu saya kita masih menggunakan 6 aspek perkembangan untuk pendidikan anak usia dini. Yang seperti yang disebutkan oleh Anda tadi, ada kognitif, nilai agama dan moral, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Namun, di kurikulum yang baru, itu perkembangan seni tidak lagi menjadi acuan atau pantauan oleh pendidik PAUD dalam menilai aspek perkembangan anak. Karena setiap anak itu memiliki jiwa seni yang berbeda. Nah, sekarang kita hanya fokus kepada yang 5 dengan menambahkan 1 nilai budi pekerti. Itu mungkin lebih masuknya kepada nilai agama dan moral. Nanti ibu-ibu semua silakan cek kembali mengacu kepada kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning. Itu kita fokus kepada 3 aspek. Kalau untuk kurikulum mereka sepertinya udah ibu-ibu mungkin sudah tahu. Itu ada nilai agama, budi pekerti. Yang kedua itu sains atau apa iptek, saya nggak tahu, lupa. Yang kedua itu ada satu lagi fokus ke literasi dan lain sebagainya. Nah itu kan cuman dipecah menjadi 3 bagian. Karena itu mengacu kepada 6 aspek perkembangan STTPA yang lama. Untuk STTPA yang baru, itu perkembangan seni tidak lagi menjadi penilaian. Karena setiap anak itu memiliki jiwa seni yang berbeda. Misalkan, gurunya memberikan contoh, warna daun itu harus hijau. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang pernah melihat warna daun berwarna merah? Mereka akan, nggak bisa. Ini kayaknya bertentangan dengan apa yang saya lihat gitu. Mereka pernah lihat hijau, itu udah biasa. Dan yang beberapa anak mungkin sudah pernah lihat warna merah. Nah, kalau seandainya nih gurunya belum pernah lihat daun berwarna merah, nanti komen. Kenapa warna merah? Harusnya kan daun itu cuma 2, warna coklat kalau enggak warna hijau. Tanda udah kering atau tanda masih segar. Setelah melalui proses seperti itu, makanya saat ini di pendidikan anak usia dini, khususnya lembaga PAUD, itu tidak lagi menggunakan perkembangan seni sebagai acuan atau patokan. Jadi untuk kedepannya, mahasiswa UT, kita tidak fokus kepada perkembangan seni untuk 6 aspek perkembangan. Kita hanya fokus kepada 5 yang tadi. Namun ada tambahan satu lagi, nanti silakan cari apa tambahan tersebut dan bagaimana penerapannya untuk kegiatan kita dalam menilai aspek perkembangan anak. Baik, saya lanjutkan. Gambaran umum untuk mata kuliah ini yaitu ada beberapa aturan dalam kegiatan tutorial online yang harus mahasiswa patuhi selama 8 sesi dengan 14 aktivitas belajar ke depannya. Yang pertama, aktif dalam forum perkenalan. Bagi mahasiswa yang belum melakukan perkenalan pada forum perkenalan di laman e-learning, masih saya akan tunggu sampai 1 Juni 2026. Silakan perkenalkan diri. Kalau seandainya nanti mahasiswa sudah bekerja, perkenalkan nama sekolah, nama lembaga, asal, NIM, dan lain sebagainya. Kalau seandainya disertai foto seperti Ibu Oktavia Anggraini itu alangkah lebih bagus. Tapi kalau tidak menggunakan foto juga tidak apa-apa, karena kita akan bertemu atau tatap maya di TUEP 1 hingga TUEP 5. Yang kedua, aturan dalam kegiatan tutorial online ini adalah mengklik atau mengisi daftar kehadiran presensi, baik itu yang ada di laman e-learning maupun kegiatan kita TUEP 1 hingga TUEP 5. Ini menjadi penilaian bagi saya, tutor, untuk teman-teman mahasiswa ke depannya. Karena kita di forum diskusi itu ada rating juga, dan juga kita ada kehadiran. Apakah di sini menemukan kesulitan ketika klik kehadiran? Boleh nanti
hubungi saya di WA Group atau Japri. Nanti akan saya bikin secara manual. Dengan catatan, mahasiswa sudah melakukan perkenalan di forum perkenalan, lalu menyelesaikan tugas diskusi sebelumnya. Misalkan diskusi 1, ada kehadiran 1, dan ketika mengklik kehadiran 1 itu kesulitan, namun sudah menyelesaikan diskusi 1. Itu nanti boleh konfirmasi ke saya, nanti saya cek alamat e-learning, saya berikan tanggapan dan rating untuk jawaban dari setiap diskusi, baru saya akan berikan poin 100% kehadiran pada sesi kehadiran. Jika mahasiswa kesulitan, kalau tidak silakan dilakukan secara mandiri. Yang ketiga, aturan dalam kegiatan tutorial ini adalah mahasiswa wajib aktif dalam forum diskusi. Ini sudah saya sampaikan tadi, dan juga boleh memberikan tanggapan atau komentar terhadap forum diskusi teman sejawatnya. Misalkan Ibu Siti Muawiyah menanggapi diskusi 1 Ibu Lela Sari, itu sangat bagus. Dan Ibu Lela Sari mungkin menanggapi lagi diskusi oleh Ibu Sri Wahyuningsih. Bagaimana jika tidak juga tidak masalah. Yang penting, mahasiswa menjawab diskusi 1, pertanyaan yang diberikan di laman e-learning dan disesuaikan dengan jawaban atau pertanyaan. Dan silakan cantumkan referensi yang ibu-ibu gunakan. Jadi saya tahu menggunakan BMP atau buku materi pokok dari mana. Apakah dari UT atau mungkin dari sumber lain. Kalau saya misalkan mau menggunakan dari sumber Google juga boleh. Nanti untuk linknya yang ibu-ibu gunakan silakan cantumkan copy paste di bagian referensi. Jadi saya tahu ini tidak hanya sekedar comot dari mana, ambil dari mana gitu. Atau mungkin ibu-ibu mau menggunakan AI. Boleh dengan syarat itu nanti jawaban dari AI-nya digunakan lagi bahasa sendiri. Jangan di copy paste semua. Nanti akan terdeteksi sehingga nanti mempengaruhi penilaian mahasiswa ke depannya. Jadi saya tidak melihat bagaimana panjangnya jawaban atau singkatnya jawaban, namun lebih kepada penggunaan atau pemahaman yang Ibu berikan. Kalau seandainya panjang, namun menggunakan AI, itu nanti akan terlihat, ataupun misalnya singkat karena udahlah nggak apa-apa, tadi nggak pakai AI, bahasa kita sendiri juga tidak seperti itu. Silakan berikan tanggapan menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa sendiri, dan bahasa yang tidak terlalu berbelit-belit. Selanjutnya, aturan dalam kegiatan tutorial online. Mahasiswa diharapkan disiplin waktu dalam mengerjakan tugas di setiap sesi. Untuk diskusi 1, itu sudah berapa orang yang mengerjakan? Apakah di sini yang 20 orang sudah menyelesaikan semua? Sudah ya? Sudah saya beri tanggapan belum? Sudah, baik. Untuk kedepannya, pertahankan disiplin waktu dari mahasiswa sekalian dalam mengerjakan tugas di setiap sesi sebelum batas waktu sesi berikutnya itu dikeluarkan dari e-learning. Nah, selanjutnya adalah aturannya itu etika dalam berkomunikasi. Silakan gunakan bahasa yang sopan, baik untuk rekan sejawat maupun tutor. Aturan yang harus kita sepakati selanjutnya adalah keaslian tugas dan referensi yang digunakan. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya dan sudah jelas. Selanjutnya, kesesuaian jawaban dengan pertanyaan diskusi. Itu juga saya jelaskan tadi, seperti ada kasus sebelumnya saya lupa. Itu yang ditanyakan adalah TPA, namun Ibu menjawab TPQ. Awalnya saya juga agak bingung, ini TPQ ini kan taman Quran gitu ya. Tapi setelah saya baca ke bawah, ternyata ada kaitan antara TPA dengan TPQ. Kalau seandainya tadi itu tidak dikaitkan, mungkin saya suruh ulang lagi Ibu untuk menuliskan jawaban. Tidak apa-apa dan tidak masalah. Di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kita saling berdiskusi. Bagaimana mencari jawaban atau pernyataan yang sesuai dengan pertanyaan.
Selanjutnya adalah mengikuti kegiatan TUWEB sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, untuk kegiatan TUWEB, mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini itu ada 5. Kegiatan TUWEB pertama kita akan dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu. Dan kegiatan TUWEB kedua, 3, 4, dan 5 itu pasti akan dilaksanakan di hari Sabtu. Di jam 8 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan tidak akan berubah kecuali hanya tanggalnya saja. Mungkin nanti akan menyesuaikan atau akan nanti saya infokan di laman e-learning dan grup WA. Jadi untuk pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia ini, mata kuliah ini sudah bisa dipastikan ke depannya akan melaksanakan TUWEB di hari Sabtu jam 8 hingga 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Silakan ibu-ibu meluangkan waktu menyesuaikan dengan kondisi diskusi, kondisi TUWEB yang sudah saya infokan di laman e-learning. Kalau untuk tanggal itu nanti menyusul akan saya infokan di bagian terakhir. Baik, untuk itu ada sekitar 8 atau 9 aturan yang akan harus kita sepakati dalam kegiatan tutorial online ini. Nah, untuk tugas selama tutorial online itu ada 4. Mahasiswa yang pertama menjawab pertanyaan pada laman diskusi yang ada di e-learning. Sekarang kita masih berada pada tahap diskusi 1, sesi belajar 1, dan aktivitas belajar 1 hingga 3. Untuk minggu depan, itu aktivitas belajar 4 sudah dibuka. Silakan pahami, pelajari materi inisiasi, materi pengayaan, maupun nanti kalau ada studi kasus, seperti video sebelumnya atau artikel yang telah diberikan, itu dipelajari dan menjawab pertanyaan yang ada pada laman diskusi berikutnya. Yang kedua, memberikan tanggapan terhadap jawaban teman. Ini adalah tugas mahasiswa UT selama kegiatan tutorial online. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tadi di forum perkenalan, Ibu Siti misalkan menanggapi Ibu Oktavia boleh. Kalau di kegiatan diskusi itu juga boleh menanggapi. Misalkan Ibu Febrina Sari menanggapi jawaban dari Ibu Rizky Puspitawati. Itu sangat boleh dan sangat disarankan atau dianjurkan. Bagaimana jika tidak memberikan saran atau tanggapan terhadap jawaban teman? Juga tidak masalah. Yang penting mahasiswa itu memberikan tanggapan terhadap pertanyaan diskusi pada setiap sesi. Yang ketiga, tugas mahasiswa menyelesaikan tugas pada setiap diskusi sesuai batas waktu yang ditentukan. Silakan lihat kembali batas waktu yang saya berikan, meskipun nanti di beberapa duedet atau tenggat waktu itu ada saya batasi di tanggal 1 Juni 2026, tapi saya berharap mahasiswa UT tidak mengikuti tenggat waktu tersebut. Maksudnya tidak berleha-leha, tidak menunda-nunda pekerjaan. Selagi bisa dikerjakan, silakan kerjakan di minggu ini. Kalau tidak, boleh minggu depan. Namun harapan saya, kalau misalnya dikerjakan sesuai dengan batas waktu 1 minggu, itu akan memudahkan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas ke depannya, supaya tidak keteteran, kerepotan, dan lain sebagainya. Tugas keempat untuk mahasiswa adalah tugas ini dikerjakan secara mandiri, baik itu diskusi, kalau ada kuis dan lain sebagainya, dan tidak hasil dari plagiasi. Saya mengizinkan mahasiswa untuk menggunakan AI karena kita sedang berada pada fase teknologi yang dikombin dengan pendidikan, sehingga menggunakan AI itu sangat dianjurkan dengan syarat tidak copy-paste atau tidak plagiasi. Gunakanlah bahasa sendiri, pahami kembali jawaban AI, dan ketik di laman learning itu menggunakan bahasa yang mahasiswa pahami. Kemarin itu ada kendala terhadap kuis dan tes formatif. Saya lihat ada beberapa mahasiswa yang bisa mengerjakan tes formatif dan kuis, ada juga yang tidak bisa menyelesaikan. Ada yang isinya itu Norway. Bu, saya isi Norway semua dan baru benar gitu. Kalau untuk Norway,
Itu sepertinya kuis apa tes formatif saya lupa, tidak usah dikerjakan karena itu sudah mungkin dalam aplikasi dalam hal maintenance, dalam perbaikan. Jadi jawabannya Norway semua itu udah 100%. Tidak apa-apa untuk tidak dikerjakan. Tapi kalau seandainya ibu-ibu masih tetap ingin mengerjakan Norway sampai 5 soal ke depan, juga tidak masalah. Nanti itu tidak mempengaruhi penilaian saya ke depannya. Karena sifatnya kuis dan tes formatif hanya bersifat membantu pemahaman bagaimana materi inisiasi, pengayaan, dan lain sebagainya itu telah mahasiswa pelajari. Bagi mahasiswa yang sudah menerima modul ajar yang dikirimkan dari UT ke daerah masing-masing, silakan buka tes formatif dan kuis pada modul tersebut. Kerjakan secara manual saja, ditandain dengan pensil atau pena juga boleh, nanti disesuaikan dengan materi yang sedang kita pelajari pada sesi atau aktivitas belajar. Untuk hasil atau jawabannya gimana, Bu? Kalau nanti ibu-ibu berkenan foto pribadi ke saya, bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya tidak bisa atau terkendala karena jaringan atau misalnya kelupaan, juga tidak masalah. Nanti itu juga sifatnya hanya sebagai penguatan saja. Tapi kalau seandainya ibu-ibu keberatan untuk foto atau kirim japri atau di grup juga tidak masalah, itu tidak menjadi penilaian bagi saya ke depannya. Namun nanti untuk ini kuis dan tes formatif itu akan saya lihat di bagian diskusi yang telah ibu-ibu selesaikan. Kalau seandainya nanti di bagian penilaian saya bagian kuis dan tes formatif ibu-ibu masih kosong, kalau diskusi sudah dikerjakan, itu nanti akan saya bikin 100%. Saya klik manual di aplikasi saya saja gitu. Jadi nanti saya harapkan diskusi 1 itu diselesaikan sebelum diskusi berikutnya dibuka. Supaya ibu tidak lupa, supaya ibu tidak keteteran. Namun nanti ke depannya kalau seandainya ibu masih belum punya waktu luang, minggu ini misalkan, dan minggu depan itu sudah dibuka diskusi 2. Ternyata diskusi 1 itu belum dikerjakan. Nanti akan saya infokan lagi mahasiswa siapa saja yang belum mengerjakan diskusi 1. Itu akan saya informasikan di grup supaya mengerjakan sebelum tanggal 1 Juni. Oke, untuk jadwal web mata kuliah sebentar, ini mata kuliah. Aduh, saya lupa. Pengelolaan kegiatan pengembangan ya. Oke, itu untuk mata kuliah pengelolaan kegiatan pengembangan anak usia dini kita akan web di tanggal web pertama itu di tanggal 25 April 2026. Web kedua kita akan laksanakan di tanggal 9 Mei 2026. Itu juga di hari Sabtu. Sebentar, Ibu. Web ketiga itu